Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maimunah Rahayu dengan NIM 2018016, mahasiswi tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Dalam pemenuhan tugas praktik klinik kebidanan 2, di sini saya akan menjelaskan tentang job sheet yang telah saya buat tentang partograf. Berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Job sheet partograf, dasar teori. Menurut Sarwono tahun 2008, partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan. Menurut JNPKKR tahun 2008, partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Menurut Lailiana dan kawan-kawan tahun 2011, partograf adalah suatu grafik yang menggambarkan kemajuan persalinan kala 1 fase aktif dengan merekam pembukaan serviks, penurunan bagian terendah janin, keadaan HIS, kondisi ibu dan janin. Tujuan penggunaan partograf. Yang pertama, untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui periksa dalam. 2. Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan demikian juga dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya partus lama. Yang ketiga, data pelengkap terkait dengan pemantauan kondisi ibu, kondisi bayi, grafik kemajuan proses persalinan, bahan dan medikamentosa yang diberikan. Pemeriksaan laboratorium, membuat keputusan klinik, dan asuhan atau tindakan yang diberikan, di mana semua itu dicatat secara rinci pada status atau rekam medik ibu bersalin dan bayi. Yang keempat, jika digunakan dengan tepat dan konsisten, partograf akan membantu penolong persalinan untuk mencatat kemajuan persalinan, mencatat kondisi ibu dan janinnya, mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, dan menggunakan informasi yang tercatat untuk identifikasi dini dan penyulit persalinan. Komponen partograf. Komponen partograf pada dasarnya dibagi 3 bagian utama, yaitu 1. Komponen menilai kondisi janin, 2. Komponen untuk menilai kemajuan persalinan, 3. Komponen untuk menilai kondisi ibu. Menurut WHO, partograf sudah dimodifikasi agar lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Fase laten dihilangkan dan pengisian partograf dimulai pada fase aktif ketika pembukaan serviks sudah mencapai 4 cm. Cara pengisian partograf. Pencatatan dimulai saat fase aktif, yaitu pembukaan serviks 4 cm dan berakhir titik pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap diharapkan terjadi jika laju pembukaan adalah 1 cm per jam. Pencatatan fase aktif persalinan harus dimulai di garis waspada. Kondisi ibu dan janin dicatat dengan cara memantau denyut jantung janin setiap 30 menit, frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap 30 menit, nadi setiap 30 menit, pembukaan serviks setiap 4 jam, penurunan bagian terendah janin setiap 4 jam, tekanan darah dan temperatur, dan produksi urin, aseton, dan protein setiap 2-4 jam. Cara pengisian partograf yang benar adalah sesuai dengan pedoman pencatatan partograf. Menurut Depkes RI, cara pengisian partograf sebagai berikut. Pada lembar depan partograf, memuat tentang informasi ibu, ditulis sesuai dengan identitas ibu mulai dari nama, paritas, waktu kedatangan ditulis sebagai jam, catat waktu pecahnya ketuban, dan catat waktu ibu merasakan mulas. Kemudian, pada kondisi janin, dengan memantau denyut jantung janin, dinilai dan catat denyut jantung janin setiap 30 menit sekali. Dilakukan sering jika terdapat tanda-tanda gawat janin. Setiap kotak menunjukkan waktu 30 menit.
Kisaran DJJ tertera antara garis tebal angka 180 dan 100. Bidan harus waspada jika denyut jantung janin mengarah di bawah 120 kali per menit atau disebut dengan bradykardi, atau di atas 160 kali per menit disebut dengan takikardi. Beri tanda titik pada kisaran angka 180 dan 100, kemudian hubungkan dengan titik lainnya. Selanjutnya yaitu pemantauan cairan ketuban. Catat warna air ketuban setiap kali melakukan pemeriksaan dalam dengan simbol U, selaput ketuban utuh, J, selaput ketuban pecah dan cairan ketuban jernih, M, cairan ketuban bercampur mekonium, D, cairan ketuban bercampur darah, dan K, cairan ketuban kering. Selanjutnya yaitu penyusupan atau molase menggunakan simbol 0 apabila sutura secara mudah dipalpasi, 1. Sutura beradu, 2. Sutura tumpang tindih tapi tidak bisa dipisahkan, dan 3. Apabila sutura tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu kemajuan persalinan, dilihat dari pembukaan serviks, dinilai pada saat melakukan pemeriksaan dalam dan diberi tanda X, mulai pengisian pada partograf saat pembukaan 4 cm. Garis waspada, garis ini dimulai pada saat pembukaan serviks 4 cm hingga titik pembukaan lengkap yang diperkirakan dengan laju 1 cm per jam. Apabila garis bertindak paralel dan 4 jam ke sebelah kanan garis waspada, penurunan kepala dinilai melalui palpasi abdomen. Mengacu pada bagian kepala, dibagi menjadi 5 bagian yang bisa dipalpasi di atas simfisis pubis. Dicatat dengan lambang 0 setiap melakukan pemeriksaan dalam pada 0/5 sinciput dengan simbol S berada pada tingkat simfisis pubis. Dalam partograf juga memantau jam dan waktu. Apabila kontraksi, lakukan palpasi untuk hitung banyaknya kontraksi dalam 10 menit dan lamanya. Lama kontraksi dibagi dalam hitungan detik, yaitu beri tanda titik-titik di kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi yang lamanya kurang dari 20 detik. Kemudian, beri tanda garis-garis di kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi yang lamanya 20-40 detik. Kemudian, isi penuh kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi yang lamanya lebih dari 40 detik. Obat-obatan yang diberikan. Jika tetesan drip oksitosin sudah dimulai, dokumentasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan intravena dan dalam tetesan per menit. Obat-obatan lain dan cairan intravena. Catat semua pemberian obat-obatan tambahan atau cairan intravena yang diberikan dalam kotak yang sesuai dengan kolom dan waktunya. Selanjutnya yaitu pemantauan kondisi ibu mulai dari nadi, tekanan darah, dan suhu tubuh. Angka di sebelah kiri bagian partograf ini berkaitan dengan nadi dan tekanan darah ibu. Nilai dan catat nadi ibu setiap 30 menit sekali selama fase aktif 4 jam selama fase aktif persalinan atau lebih sering jika digunakan adanya penyulit. Beri tanda titik tebal pada kolom yang sesuai. Kemudian nilai dan catat tekanan darah ibu setiap 4 jam selama fase aktif persalinan atau lakukan lebih sering jika diduga adanya penyulit dan beri tanda panah pada partograf pada kolom yang sesuai. Selanjutnya, nilai dan catat temperatur suhu tubuh ibu. Lebih sering jika terjadi penyulit atau diduga adanya infeksi, lakukan setiap 2 jam dan catat temperatur tubuh ibu pada kotak yang sesuai. Partograf memantau volume urin, protein, dan aseton. Ukur dan catat jumlah produksi urin ibu setiap 2 jam setiap kali ibu berkemih. Jika memungkinkan setiap ibu berkemih, lakukan pemeriksaan aseton dan pemeriksaan urin.
Selanjutnya yaitu lembar belakang partograf. Halaman belakang partograf merupakan bagian untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran, serta tindakan-tindakan yang dilakukan sejak persalinan kala 1 hingga kala 4, termasuk bayi baru lahir. Itulah sebabnya bagian ini disebut dengan catatan persalinan. Kemudian, lakukan penilaian dan catatan asuhan yang diberikan pada ibu dalam masa nifas, terutama selama persalinan kala 4, untuk memungkinkan penolong persalinan mencegah terjadinya penyulit dan membuat keputusan klinik yang sesuai. Dokumentasi ini sangat penting untuk membuat keputusan klinik, terutama pada pemantauan kala 4 untuk mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Selain itu, catatan persalinan yang sudah diisi dengan lengkap dan tepat dapat pula digunakan untuk menilai sejauh mana telah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan yang bersih, aman, dan steril. Cara pengisiannya berbeda dengan halaman depan yang harus dinilai pada akhir setiap pemeriksaan. Lembar belakang partograf ini diisi setelah seluruh proses persalinan selesai. Adapun cara pengisian catatan persalinan pada lembar belakang partograf secara lebih rinci disampaikan menurut unsur-unsur sebagai berikut. Mulai dari data dasar yang terdiri dari tanggal, nama bidan, tempat persalinan, alamat tempat persalinan, catatan, alasan merujuk, tempat merujuk, dan pendamping pada saat merujuk. Isi data pada masing-masing tempat yang telah disediakan atau dengan cara memberikan tanda pada kotak di samping jawaban yang sesuai. Kemudian, pada kala 1, terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang partograf saat melewati garis waspada, masalah-masalah yang dihadapi, penata laksanaannya, dan hasil penata laksanaan tersebut. Pada kala 2, terdiri dari episiotomi, pendamping persalinan, gawat janin, distosia bahu, masalah penyerta, penata laksanaan dan hasilnya. Pada kala 3, terdiri dari lamanya kala 3, pemberian oksitosin, penegangan tali pusat terkendali, pemijatan pundus, plasenta lahir lengkap, plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, laserasi atau nia uteri, jumlah perdarahan, masalah penyerta, penata laksanaan dan hasil, isi jawaban yang tepat yang disediakan dan diberikan pada kotak di samping jawaban yang sesuai. Kemudian, pada bayi baru lahir, memuat tentang informasi bayi baru lahir terdiri dari berat badan, panjang badan, jenis kelamin, penilaian kondisi bayi baru lahir, pemberian ASI, masalah yang menyertai, penata laksanaan terpilih dan hasilnya. Selanjutnya yaitu pada kala 4 berisi data tentang tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahan. Pemantauan pada kala 4 ini sangat penting, terutama untuk menilai apakah terdapat risiko atau terjadi perdarahan pasca persalinan. Pengisian pemantauan kala 4 dilakukan setiap 15 menit pada 1 jam pertama setelah melahirkan, dan 30 menit pada 1 jam berikutnya. Isi setiap kolom sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jawab pertanyaan mengenai masalah kala 4 pada tempat yang telah disediakan.